Tapi lebih bisa mana Pak? Jawa atau Sunda? Sama lah, sama. Sama. Tapi kata lama. Nanti kita tes ya Beta ya. Boleh. Jangan dites, pasti tes gak bisa jawab di-cut ya. Gitu. Tapi kan sempat di bank juga, gajinya banyak nggak Pak? Gajinya udah pasti 4 kali lipat dari PS waktu itu. Sekarang alhamdulillah dipercaya lagi jadi struktural. Ini di Parang kritis ya. Parang kritis. Ada jet ski kan? Berapa Pak? Saya belum pernah soalnya. Dan saya harus bisa terbang. Siji, loro, telu, papat, limo, Ya. 6. Dari Jogja untuk bangsa, suara kita semua. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Namun senyummu tetap mengikuti. Mayan. Ini kita lihat mana nih? Oke, Mayan. Lu dijago Pak D, ini kalau sang gitar daripada saya Pak. Cuman itu yang saya bisa soalnya. Oke, halo Konco Pojok. Ini adalah episode terbaru, episode perdana dari Pojok Podcast PPSDM Regional Yogyakarta. Oke, mungkin kenalan dulu ya. Jadi hostnya ada 2 ini. Oke, halo, nama saya Faiza. Halo, nama saya Agung Beta. Dalam episode perdana ini kita kita menghadirkan. Ya, kita menghadirkan sosok yang luar biasa di PPSDM. Beliau adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Pak Ahmad Dhani Suwardani. Oke. Ya. Terima kasih sudah diundang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik dan Standar selalu sekali baik. ya pertanyaannya. Jadi ini ya Pak ya. Apa? Untuk podcast ini kita nanti happy aja lah Pak. Oke, aman. Ya. Oke, jadi Konco Pojok, mungkin info dulu ya. Jadi podcast ini ada setiap Kamis Pon. Kamis Pon tiap bulannya Pak ya. Iya betul. Oke. Kamis Pon ada apa Beta? Karena kebetulan kita memakai pakaian adat kalau di Jogja ya. Itu untuk for your information untuk teman-teman atau para penonton yang ada di luar sana di daerah istimewa Yogyakarta, setiap hari Kamis Pon itu kita memperingati hari jadi ataupun kita memakai pakaian adat Gagrak Ngayog Jakarta setiap Kamis Ponnya gitu ya Mbak ya. Jadi lurik seperti Iya. ini namanya baju gagrak ya, Konco Pojok ya. Betul sekali. Pak Denny, Ya. sehat Pak? Alhamdulillah selalu sehat dan makin sehat. Jelas sehat. Tadi barusan Pak Denny skill gitarnya Masya Allah Luar biasa hebat ya. sekali. Iya, Multi sebelum talenta diundang saya sekali. latihan beberapa kali tuh. Ngapalin. Ya kalau kan nggak usah ngapalin, kayaknya dari skillnya Bapak tuh udah kelihatan Ya, bener-bener bisa ya kan. Nah itu. Jadi untuk segmen ini kita mau ngobrol-ngobrol ringan Iya. Pak. Ya, Jadi siap. kita lepaskan dulu dari keseriusan pekerjaan-pekerjaan. Wah. Kita lepaskan. Iya. Jadi mungkin kita mau tanya-tanya soal personal Bapak sebagai kepala bagian tata usaha ya. Jadi selain dari segi profesionalisme juga kita mau tanya soal personalnya. Wah. Kita mulai dari masa kecil Pak. Ya. Masa kecil? Iya. Saya pernah kecil apa langsung gede? Lupa. Wow. Atau lahir langsung gini. Iya. Iya, baik sekali. Jadi kita mulai, Bapak lahir kapan Pak? Kapan? Waduh, ditanya sama generasi Z nih, saya malu-malu kucing. Saya Kita mau tanyain, Ya, saya kira-kira lahir generasi apa? Tahun 1975. Padahal kalau ibu saya tahan sedikit 76 karena saya akhir Desember.
Ibu saya nggak tahan, jadi lebih tua setahun seakan-akan. Ibu yang nggak tahan atau bapak yang nggak sabar? Kayaknya saya nggak sabar, pengen lihat dunia. Lahir di mana Pak? Saya di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Untuk aslinya Bapak memang orang dari apa ya? Kita bisa bilang orang asli Jawa atau dari Pulau Jawa, apa memang ada campuran? Jadi saya lahir di Jakarta, tetapi bapak saya ada turunan Jawa Timur, Madiun. Sedangkan ibu saya ada turunan Banten, Pandeglang sana. Ini campuran lah. Campur. Jadi Sunda Jawa ya? Janda, Jawa, Sunda. Oh. Aduh Bapak. Singkatan. Nggak ikut kalau yang gitu ya Pak ya. Sunda Jawa. Sunda Jawa. Besar di mana Pak? Besar di beberapa tempat karena ibu saya tugas di beberapa daerah, pindah-pindah. Dulu waktu saya lahir di Jakarta, pas bapak saya dinas di daerah Depok, saya pindah ke sekolah di daerah Depok, Jawa Barat. Bukan Depok Jawa, Jogja ya, kan Depok ada juga Jogja, tapi Depok, Jawa Barat. Saya tinggal di sana, SD sampai SMP saya di sana. Kemudian SMA saya di Bogor sama kakek saya. Kakek saya harus dekat, saya harus dekat dengan kakek saya karena biar saya punya apa ya, dipantau sama kakek saya. Kakek saya alhamdulillah ada Kiai Banten lah, tapi tinggal di Bogor. Saya sekolah dan tinggal sama kakek saya. Rutinitasnya itu, dan ya kayak pesantren jadi, tapi kakek saya mengamal atau SMA. Waktu SMA. Di Bogor. SD berarti Bapak di Depok. Depok. Oh, SMP di Depok. Bapak anak berapa Pak? Saya 2 bersaudara, anak terakhir. Anak terakhir. Iya. Selisih berapa tahun sama kakak Pak? 3. 3 tahun. Berarti cukup deket ya sama kakak ya? Nah, kakak saya juga gitu. Kakak saya waktu SMA beliau di Jakarta, saya SMP di Depok. Jadi deketnya setelah kerja sudah lulus. Malah setelah kerja ya? SD, SMP barengan. Tapi pas SMP kakak saya SMA ke Jakarta, saya masih di Depok. Bisa. Terus kakak saya kuliah di Semarang, saya SMA di Bogor. Nah, ngumpul lagi pas sudah lulus kuliah kakak saya. Biasanya nih Pak, adik kan disuruh-suruh kakak nih. Berarti Bapak nggak ngerasain itu? Kayaknya iya. Cium tangan saya. Kalau zaman sekarang kayaknya udah jarang cium tangan ya, tapi saya alhamdulillah karena dari kecil dididik budaya Jawa, manggilnya Mas. Nama kakak saya Mas Didi, cium tangan. Jadi di dalam keluarga juga pakai budaya Jawa, Pak? Panggilannya Mas, tapi bahasanya bahasa Indonesia. Oh, bukan salah satu bahasa daerah ya Pak? Enggak. Atau Sunda? Enggak. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nasionalis. Nasionalis. Jadi akhirnya saya paham bahasa Jawa sedikit, paham bahasa Sunda sedikit, nggak berani bicara atau merespon jawaban dengan bahasa Jawa Sunda karena ada apa levelnya ya, orang tua seperti apa. Nah, akhirnya saya, keluarga besar saya, nenek saya bahasa Jawa, saya jawabnya bahasa Indonesia. Gitu. Tapi lebih bisa mana Pak? Jawa atau Sunda? Sama lah, Sama. Tapi karena lama. Nanti kita tes ya, Beta ya. Boleh. Jangan dites, pasti tes kalau bisa jawab di-cut ya. Nggak ada cut ini Pak. Terus ini Pak. Masa hidup saya ujian terus dites terus. Nanti kita tes pengetahuan bahasa Jawanya. Iya. Dikit-dikit ya Pak ya? Dikit-dikit. Gini Pak, waktu kecil kan Bapak ini kan posisinya di Depok ya? Di Depok. Kalau di Jawa atau kita bisa bilang di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, terkadang waktu SD, SMP, SMA itu ada pelajaran muatan lokal. Iya, Ya, bahasanya. Iya betul. Ya. Nah itu Bapak ada kesulitan atau struggle nggak terkait? Nah, karena saya di Depoknya Depok Jawa Barat, itu bahasa Sunda. Nah itu. Terus ya bahasa Sunda, ya sedikit-sedikit lah. Terus saya juga SMP di Depok juga masih Jawa Barat, kan Depok dulu kota administratif kota Depok, Kabupaten Bogor, kan dekatan dong sama Kabupaten Bogor, kota Bogor. Terus Jawa Barat masih gabung dulu Banten sama Jawa Barat kan, sekarang bisa kan. Nah akhirnya muatan lokalnya bahasa Sunda. Tapi nggak ada kesulitan kan Pak? Kadang ada yang ada kesulitan, pastinya ada kesulitan karena bahasa kita bahasa Indonesia apalagi nggak ada Google waktu itu kan. Belum ada Google, ada tua. Zaman berapa? 80-an jadi Pak ya? Iya, 80-an saya.
lulus tahun 88 kalau nggak salah. Kalian baru direncanakan kan? Lahir? Iya, belum lahir kita Pak. belum Ternyata. Belum lahir. belum ketemu bapak ibu kayaknya Pak. Kuliah di mana Pak? Kuliah saya di Jakarta, salah satu kampus swasta di Jakarta. Sebut aja Pak, nggak apa-apa. Perbanas, perbankan. Tapi dulu saya cita-citanya jadi TNI. Pernah juga cita-cita jadi dokter. Terus karena pas SMA sering tawuran, saya pengen ya yang fisik, jadi saya memilih TNI. Teman saya kan sekolah di SMA di Bogoran, sampai saya tes fisik keliling Kebun Raya Bogor tanpa alas kaki 3 kali keliling fisik. Ya udah begitu gagal tahun pertama. Udah pokoknya nggak mau belajar lah, waktu lulus SMA saya kan tawuran, nggak mau belajar, pokoknya malas lah, nggak tahu godaan. Tapi begitu udah saya setelah lulus SMA free, nggak ada kuliah karena waktu itu kata ibu saya nanti coba lagi biar dapat negeri, karena biaya untuk saat itu untuk ke swasta keluarga saya agak berat, jadi bisa. Tapi di setahun saya menunggu untuk kuliah, Gap year ya Pak? Hah? Gap year 1 tahun berarti? Iya, gap 1 tahun. Saya lulus SMA 94, 95 baru masuk kuliah, ya kan. Saya coba lagi negeri nggak lulus juga, ya kan. Terus di selisih 1 tahun itu saya kursus bahasa Inggris, kursus public relation, terus kursus komputer, banyak saya kegiatan. Dan pada saat kecil saya nggak pernah dikasih game sama ibu saya. Walaupun saya minta mungkin dibelikan, tapi saya nggak dilarang. Tapi kalau saya kursus musik, gitar, piano dibayarin. Terus bela diri juga saya pernah ikut karate sama Merpati Putih, saya dibayar yang positif lah. Jadi sekarang saya pas sudah kerja dan sudah tua, main game. Masa kecil kurang bahagia. Ini Pelampiasan dari masa kecil ya? Iya itu, jadi banyak kegiatan. Kalau pas kecil Bapak anak yang kayak apa nih? Yang baik, apa yang nakalin? Kecilnya yang SD, SMP, atau SMA? Tadi kan SD deh, SD dulu. SD saya inget banget, saya tuh kayaknya dari kecil memang punya sifat empati orang lain. Nggak ngerti kenapa. Jadi Wataknya melankolis mungkin ya Pak? Ya, saya pernah dia melankolis. Jadi saya beli mainan, banyak mainan. Terus waktu itu kan Depok masih kosong, masih perkampungan lah. Saya pindah dari kota ke Depok, kabupaten yang masih kosong. Ibu saya kan PNS biasa, beli rumah di situ. Saya waktu di Jakarta keluar rumah pakai sepatu. Pas di Depok teman-teman saya nggak pakai alas kaki semua, mau buka sepatu, kenapa? Nyeker aja sama teman-teman. Akhirnya saya ngikutin. Begitu saya punya mainan banyak, mainannya sarung tinju atau apa, bukan game ya, pokoknya main mobil-mobilan. Saya punya mainan, saya panggilin. Habis itu mereka main di rumah, 3 orang, 4 orang main tinju-tinjuan, saya tinggalin saya. Karena ya nggak ngerti, saya senang aja keramaian. Saya senang keramaian. Terus saya senang lihat orang bahagia. Tuh atau SD juga waktu itu ada teman saya agak sedikit kemayu, digeledekin. Aduh, ini diledekin, saya marah. Nggak boleh begitu. Saya berantem. Jadi SD pernah berantem, SMP pernah berantem, SMA pernah tawuran. Nah itu Badung zaman juga, dulu. nyalinya tinggi juga ya Pak? Bukan nyali, keterpaksaan, membela diri, nggak pernah memulai saya. Tapi pinter nggak Pak? Saya nggak pinter, cuman unik. Nah, uniknya Iya. gimana itu Pak? Uniknya apa? Uniknya orang-orang itu seperti kalau belajar di kelas nyatet. Kalau saya auditori dan visual. Saya nyatetnya dikit. Setiap mau ujian atau ujian semesteran, nanti semesteran kan, cotrulan atau. Jadi saya minjem catatan teman saya. Saya copy gitu. Saya baca ulang, tapi karena sudah tertanam di kelas auditori kuat, visual kuat, akhirnya lancar ujiannya. Nggak pernah juara, tetapi ya makanya standarnya cara belajarnya unik. Di rumah jarang belajar, tetapi main terus, ngundang teman-teman lain. Tapi karena ibu saya tahu saya kayak gitu, akhirnya saya dipaksa kursus les, kan ada kursus les private ke guru SMP. Saya belajar fisika, matematika waktu itu SMP.
uniknya nilai NEM waktu itu namanya nilai Nanas Murni SMP. Di SMP saya tertinggi bahasa Inggris, matematika tertinggi, tapi yang lain jelek. Yang les doang ya Pak yang les doang. Nah gitu, itu unik makanya. Wah, kurang nih Pak, berarti ya lesnya harusnya semua pelajaran dilesin itu Pak. Saya lebih hobi belajar kehidupan, bukan belajar buku, belajar karakter orang kalau saya lihat gitu. Jadi, orang melankolis. Ya? Orang melankolis. Iya memang gitu ya, benar ya. Ahlinya baca ini Pak. Wah saya dibaca kayaknya. Ini Bapak ini. Kalau beta ini plekmatis, kalau saya koleris. Jadi cocok dong kolaborasinya. Jadi kan iya kan saling mengisi Iya, maksudnya. saling mengisi. Ini pokoknya kita klop-klopin aja lah Pak. Iya, maupun aja. Cocok-cocokin aja Pak. Cocokin aja Pak. Soalnya beta ini Jawa banget Pak. Oh iya, yang dari Jawa mana Mas Bit? Saya Pak. Jogja. Jogja asli. Oh, Saya orangnya Jogja. Dari intonasinya aja udah kelihatan Pak. Oh, iya, iya. Ada remnya, ada medoknya. Iya, Jadi kelihatan. Kalau Mbak Saya Jawa asli Pak. asli, Asli. Jogja juga. Bukan Jawa Tengah kalau saya. Oh. Kalau ini ada Semarang. aksennya Pak. Ada aksen. Aksen ngapak-ngapak dikit Pak. Tegal. Bukan. Temanggung. Oh Temang. Belum. Belum guna apa ya? Peralihan antara kalau Wonosobo itu udah ngapak. Udah Jadi ngapak full. Wonosobo udah ngapak, Temanggung itu peralihan antara sebelum ngapak dan ngapak. Oh. Jadi ada ngapaknya dikit, Ada cengkoknya lah, Pak. Iya. ada Banyak. Saya pernah beberapa tahun yang lalu ada keunikan artis-artis yang ngapak viral loh waktu itu. Benar banyak kan artis-artis yang bahasa Jawa yang ngapak sering dipakai di TV, dia ada keunikan. Iya, tapi masalahnya ini ngapak enggak? bukan, solo bukan gitu Pak. Jadi Tengah-tengah nih. nanggung, Pak. Nanggung. Nanggung. Jadi saya ngapak nggak bisa, halus nggak bisa gitu loh Pak. Nanggung. Iya. Bapak kan sekarang udah bergelar doktor ya. Alhamdulillah. Jadi S1 di Perbanas, S2-nya di mana Pak? Di UI, Universitas Di UI. Indonesia, Luar jurusan biasa. manajemen. Ya itu karena ya saya merasakan pengen sesuatu yang beda aja. Karena saya kuliah rumah di Depok, kuliah di Perbanas setiap hari lewat kampus UI, sambil ngeliat lewat kampus saya ngeliat ya Allah kapan saya mau kuliah di sini. Akhirnya ucapan dan pikiran tuh di undangan kan. Akhirnya saya diterima S2-nya di UI. Nah S3-nya saya di Unpad karena Di waktu Unpad. itu saya CPNS pertama saya di STPDN tahun 2002 calon dosen di STPDN belum jadi iya. IPDN. Kamu belum lahir di IPDN. Calon dosennya Calon beta dosennya. berarti. Nah, jadi CPNS saya 2002 di STPDN calon dosen saya lulus alhamdulillah. Berarti daftar CPNS-nya itu udah pakai Calon dosen? pakai ijazah S1. ijazah S1. Perbanas. Alhamdulillah lulus kan, dicari dosen akuntansi, saya kan akuntansi S1-nya Perbanas. Nah, ada flashback lagi. Saya sebelum jadi PNS saya kerja di Deutsche Bank Jerman, di Henkel Indonesia perusahaan Jerman, bagian accounting. Tetapi ternyata passion saya bukan behind the desk gitu. Passion saya bukan gitu. Passion saya itu ketemu orang banyak. Marketing harusnya Pak. Iya, seharusnya. Tapi pada saat karena ibu saya zaman dulu yang booming tuh akuntan, bankir yang keren kan gitu kan? Iya. Kan ada masanya kan? Iya, zaman dulu memang ini ada zamannya dokter yang keren, polisi yang keren, TNI yang keren, terus ada IPDN yang keren. Sempat gitu kan? Sempat itu. Pokoknya sekolah kedinasan. Nah, waktu itu bankir yang keren. Bankir. Saya pada saat zaman saya SMA ke kuliah, bankir yang keren. Nah, pas itu saya pas sudah lulus S1 akuntansi, sambil ngelamar-ngelamar ke perusahaan-perusahaan banyak, saya ada yang ajak saya, dan ikut yuk magang, ambil kerja nggak apa-apa di Radio Mustang. Radio Mustang Jakarta. Waktu itu Radio Mustang masih di Cinere, Jakarta Selatan. Sekarang timur ya. Sekarang Depok. So, waktu itu terakhir 2000, saya setahunan 1,5 tahun lah di sana. Saya sebagai produser acara. Acaranya namanya Obsesi. Ini mudah-mudahan teman-teman Radio Mustang mendengar kan, itu teman-teman lama saya ada grup WA-nya. Dan saya produser acara Obsesi, obrolan sekitar sana sini. Ya kan, saya hostnya. Nah bukan, saya produsernya, hostnya itu Lucky Elemen, penyanyi Elemen. Iya, Lucky Elemen.
kemudian Enji, Novita Enji, dan satu lagi Johan Chandran artis. Nah saya yang produsernya. Makanya saya seneng nih diundang kayak gini, jadi inget lagi. Makanya saya semangat. Flashback ya Pak ya? Flashback. Tapi Nah. berarti emang Bapak itu hobi public speaking gitu ya Pak? Selain kalau akuntansi ini passion atau Dipaksa. kecemplung? Dipaksa karena ibu saya dulu pengen anaknya jadi bankir kan, zaman dulu bankir kok kaya raya keren. Nah, Udah bonafit ya Pak ya zaman Iya. dulu. walaupun terseok-seok gitu. Tapi kan sempat di bank juga. Gajinya banyak nggak Pak? Gajinya udah pasti 4 kali lipat dari PNS waktu itu. 4 kali lipat, minimal 3 kali lipat lah ya. Pas jadi CPNS 60% kan? Iya. 80% dulu ya. 80% itu ngedrop saya. Waduh, tapi ya akhirnya mau saya, waduh, gimana nih adaptasi. Kakek saya almarhum beliau pernah jadi wedana. Maka yang paling bangga pada saat saya diterima jadi calon dosen di STPDN itu nenek saya dari ibu, karena pernah jadi wedana kakek saya dulu yang Kiai Haji. Ya zaman Itu dulu wedana. wedana itu tingkat kecamatan bukan sih Pak? Ya kalau nggak salah katanya sih dulu Di Kasat Jawa. Pol PP di bawahnya Bupati Pengamanan. Itu di Banten atau di Jawa Timur? Di Sumedang. Di Sumedang. Ya. Oh, di Aduh kecamatannya lupa saya lupa. Saya Sumedang. Kecamatan di Sumedang itu. Coba yang dekat sama Sumedang lah. Hegar mana ya? Alumni Sumedang. Saya ini Mbak 2 tahun di Sumedang, 2 tahun di Jakarta. Jadi Cilandak ya. Iya, Berarti Pak. Cilandak pintar orang pilihan nih. Weh. enggak juga Pak, ya ampun. Itu. Cuma kebetulan aja. Ah. Kebetulan aja. Itu loh. Jadi saya unik pengalaman saya. Semua saya alami. Terus S3-nya Pak? S3-nya kenapa saya ngambil Unpad? Karena saya di STPDN waktu itu kerjanya kan, saya izin tugas belajar, saya seleksi itu. Oh Tubal Pak, bukan? Tubal. Iya. Saya ikut seleksi waktu itu lewat Badan Diklat. Kalibata kan ada tuh beasiswa bantuan, bantuan kuliah namanya. Seleksi, alhamdulillah lulus. Dikasih 3 tahun. Tapi kuliah 5 tahun. Dikasih hanya 3 tahun karena bantuan ya, bukan beasiswa, tapi seleksi. Ya sudah, alhamdulillah saya lulus di Unpad. Terus habis lulus Unpad kembali ke Pas STPDN lagi? Pas Atau enggak, memang kan sambil kerja kan tugas belajar. Iya. Enggak kembali karena kan deket kan. Jatinangor iya. sama Bandung, ya kan? Cuma sebelah aja sih, Pak. Tapi saya izin aja. Pas sudah lulus, Badan Diklat manggil saya. Ya, kamu jadi kan beasiswa di sana, mau nggak jadi Iya. Widya Iswara? Saya pikir-pikir dulu, tetapi pada saat itu transisi tuh. Kayak kan lulus tahun 2012 S3. 2012 saya lulusnya. Itu transisi perubahan STPDN ke IPDN kalau nggak salah. Iya. Bener kan? Betul. Ya, transisi itu dilema waktu itu. Saya ditawarin, kamu mau jadi eselon 4 di mana? Karena saya kan udah staf lama di situ. Enggak, saya di sini. Loh, orang-orang pada pengen, kamu kok saya tawarin milih nggak mau? Milih mau di mana? Ada apa di mana gitu ya. Di sini aja Pak, saya belum lulus itu. Aneh kamu. Ya takut nggak lulus dan aja kamu. Pas gitu lulus saya ditarik sama Badan Diklat, sekarang namanya BPSDM kan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri BPSDM. Saya jadi Widya Iswara. Jadi Widya Iswara di Kalibata. Kalibata. Ternyata pas saya dilantik jadi Widya Iswara ada telepon. Kamu mau eselon 4? Masih nawarin. Saya udah dilantik jadi Widya Iswara. Kamu jadi eselon 4 di mana? Di PDN apa di mana? Di Kalibata. Kalibata lah, karena saya jadi WI. Enggak, suruh milih. Akhirnya saya sempat jadi Kasubag di perencanaan ya, Kasubag evaluasi dan monitoring. Gitu. Ada beberapa lama lupa, enggak sampai setahun lah, hampir setahun. Terus saya ke WI lagi, ditanya kan kamu mau enggak apa struktural. Saya mikir kan, kalau saya di struktural tiba-tiba jadi enggak dilantik, jadi nonjab kan. Waktu itu kan belum ada fungsional kan waktu itu kan, ya kan Widya Iswara. Akhirnya saya Widya Iswara dulu dilantik, kalau sudah dilantik baru saya struktural mau. Gitu. Sekarang alhamdulillah dipercaya lagi jadi struktural setelah jadi Widya Iswara selama dari tahun 2010 sampai 2023.
Jadi ini berkarirnya lamanya di Sumedang atau di Jakarta sebelum pindah ke Jogja, Pak? Seimbang. Seimbang. Kalau di STPDN itu dari 2002 sampai 2010. Ya kan? Kenapa saya nggak mau ke luar kota ke IPDN regional? Karena saya masih kuliah waktu itu. Iya. Kan lulusan 2012 kan? Iya, betul. Akhirnya saya bilang saya mau di mana? Di Kalibata aja biar bisa, belum lulus kan? Iya. Akhirnya 2002 sampai 2010 di STPDN, 2010 sampai 2022 saya di Kalibata. Ya, jadi Widya Suara. Sempat sebentar, kemudian saya ditugaskan jadi Widya Suara di Bandung, regional Bandung. Ya kan? Saya jadi Widya Suara kan dekat rumah. Begitu setahun. Rumah di Bandung, Pak? Rumah di Bandung. Terus pas tahun di Bandung saya balik lagi Kalibata. Ternyata alhamdulillah saya dipercaya 2023, ya kan? 2023 jadi kabak integrasi di Kalibata BPSDM. Jadi pas balik ke Jakarta lagi saya jadi kabak integrasi. Sebelum ke sini ya. Jadi di sana hampir setahun tuh. Terus di sini jadi kabak TU. Itu sejarahnya. Lumayan ini ya, Panjang sekali ya. Panjang sekali karirnya, Bapak. Bukan banyak berwarna. Pada saat kita CPNS siap ditempatkan di mana saja kan. Itu kan kita harus loyal kan. Loyalitas. Jadi akhirnya saya di Bandung oke, di mana di Jogja alhamdulillah. Berarti ini sering bolak-balik Bandung Jogja dong, Pak? Ternyata Yogyakarta itu istimewa. Benar-benar saya nggak bercanda Jawa, saya betah di Yogyakarta. Betah, Pak. Jadi sampai yang bolak-balik istri saya. Malah istrinya. Saya kira istrinya Iya, ini menetap pas liburan tahun baru kemarin aja kan, kami nggak pulang. Orang lain pada liburan ke Jogja, ngapain kita ke Bandung kan? Ya kan? Takutnya nggak bisa balik lagi kan? Karena memang kita sudah keliling Bandung, rumah kan di Bandung kan. Udah kita sini. Iya, saya main para layang sama jet ski. Ya belum pernah kan? Nah, saya udah. Ini di Parangtritis ya? Parangtritis. Ada jet ski kan? Berapa, Pak? Saya belum pernah soalnya. Berapa? Ya lumayan lah. Habis itu saya puasa Daud nabung lagi. Nggak takut nyemplung ke laut gitu, Pak? Ya alhamdulillah kan saya didampingi sama yang pilot yang nggak mungkin sendirian, Mbak. Ini masalahnya Pak Denny kan belum ada lisensi. Iya. Tiba-tiba bawa para layang sendiri kan nggak mungkin. Ya? Masalahnya saya kurang dari 40 kilo ya, Beta. Takut tiba-tiba ke bawah Betul, angin gitu Pak. loh, Pak. Syaratnya harus di atas 40 kilo. Iya kan takutnya kan Ke bawah angin, Pak. Nggak ada syarat sih, syarat cuma bayar. Tapi di Parangtritis ya, karena apa kita tuh memang di Jogja tuh pariwisatanya banyak sekali. Nomor 1 di Indonesia. Banyak sekali. Sesuai survei terakhir 2024 ini. Nomor 1 Jogja, kedua Bandung kalau nggak salah ya. Ketiga mana gitu. Tapi nomor Jogja. Bali? Iya Bali. 3 Bali apa 2 Bali? Ada tuh survei. Jadi teman-teman yang di luar kota pokoknya saya sampaikan Yogyakarta tuh memang istimewa. Wah, budayanya luar biasa, orang-orangnya adabnya luar biasa. Tiap malam minggu juga ada kegiatan budaya ya. Ada. Luar biasa. Kalau Bandung sama Jogja, yang paling kerasa perbedaannya apa, Pak? Nah itu apa ada perbedaan nggak Pak dari budaya, suasana, gitu? Apa ya? Di sini deket-deket, ke laut deket, ke gunung deket, ya kan? Iya. Lengkap deket-deket. Karena kebenaran kita bersyukur ya di tengah kota. Kalau saya kan rumahnya di Bandung kan di Kabupaten Cileunyi. Oh, di Itu. Cileunyi. Jadi agak jauh ke Lembang. Nah, tapi kan kalau ke laut di Bandung tuh Jawa Barat kan jauh. Jauh Ada, juga. Pak. Pangandaran. Ada, Pak. Panas ke bumi dong. Pantai Cikapundung. Ada, jauh juga. Itu sungai, Pak. Oh, enggak ya? Kok Jangan bisa gitu. pantai, Mbak? Emang bentuknya kayak pantai? Enggak, kadang banjir. Oh, itu Pak. Ini kebetulan juga ini Pak, tiga-tiganya udah pernah di Bandung semua, walaupun Beta Bandung coret ya. Bandung coret. Saya 6 tahun di Bandung, Pak, dulu. Kotanya? Setelah. Di mana? Daerah mana? Iya, di Antapani saya. Wah, anak orang kota, orang mewah tuh. SD di sana apa? Bukan, jadi setelah S1 saya kerja di Bandung, kemudian S2-nya di ITB. Oh, kapan-kapan saya jadi wawancara kamu ya, gantian. Boleh Pak, boleh Mas.
Kalau saya mau diwawancari, saya tahunya cuma Sumedang, Pak. Kalau 2 tahun. Sama ya kan? pesiar diam-diam. Iya, paham. Kalau pesiar diam-diam, saya lurus-lurus ya. Tapi Bandung itu ini sih lengkap. Jakarta versi light gitu. Jakarta fashion lain. Iya. Apa-apa ada di Bandung. Ada. Iya. Tapi laut kan jauh. Jauh. Iya, Laut Cikapundung itu Pak tadi. Itu bedanya. Terus yang uniknya itu di Yogyakarta nih, ini saya merasakan 7 bulan di sini. Walaupun macet, walaupun lampu merah ngantri, jarang terdengar klakson. Nah, Betul. Benar itu. Betul. Itu teman-teman betul sekali. istimewanya Jogja itu. jadi culture shock tersendiri, Pak. Iya, wah ini benar-benar alon-alon asal kelakon. Waton kelakon ya? Waton, lakon, waton itu konotasinya negatif. Oh gitu, mohon Yes. maaf. Jadi nanti di-cut ya. Nggak apa-apa. Alon-alon asal Kelakon. kelakon. Benar, yang penting nyampe, sabar semua. Attitude-nya luar biasa. Kalau makanan lebih masuk yang masakan Sunda atau masakan Jawa Pak? Karena saya ada turunan Jawanya juga, manis-manis saya terima juga. Tetap. Tetapi karena saya dulu selama tinggal di Bandung. Jawa Barat, Ya, ya ya. kadang-kadang kangen juga gitu. Tapi Masak. semuanya saya terima. Pak Denny kan media sosialnya banyak sekali dan aktif ya Pak. Ya, Medsos pertama Bapak apa? YouTube. YouTube ya? Facebook lah, Facebook? Facebook. Tapi nggak aktif saya. Oh dulu nggak aktif. Bukan alumni PT Mencari Cinta Sejati? Oh, kan ada jam. Tahu banget, Pak. Wah itu. Jadi punya apa aja nih Pak? Itu Ya ada saya Facebook punya, YouTube yang paling saya aktif. Waktu itu belum ada TikTok ya. Iya. Instagram saya ya di-linkkan saja kalau upload di Facebook. Kadang-kadang otomatis di Instagram Iya. kan, linknya karena satu grup deh kan, sama YouTube juga. Nah TikTok baru-baru ini TikTok. Jadi untuk ini berbicara karir ya Pak ya? Iya, karir. Karirnya Bapak jadi tidak hanya di lingkup pemerintahan juga, jadi UMKM itu kan di luar. Pernah ya. Ini Dan ya, saya untuk juga dosen. masyarakat juga. Saya juga dosen, alhamdulillah saya dosen salah satu kampus di Bandung, dosen S2. Dan saya nggak usah sebutin salah satu dosen swasta S2, saya punya NIDK, nomor induk dosen khusus. Karena alhamdulillah, karena saya branding di media sosial dan saya punya produk aplikasi yang sudah kita gunakan. Pada saat itu saya pengen menawarkan konsep aplikasi ke kampus itu, bukan untuk jadi dosen. Karena Tapi diapresiasi. diapresiasi pada ini bantu kan ya, mungkin karena saya udah dokter itu kan lumayan buat akreditasi kayaknya gitu kan, makanya saya nggak sebutin kampus ya, tapi saya ngajarnya online kalau Sudah gas terus 24 jam kayaknya ini. enggak juga, cuma 23,5. Setengah jamnya break bentar ya kan ya. Memang kayaknya pekerja keras sekali ini ya. Bukan bekerja Nggak keras, bisa diem. bukan bekerja keras, ada peluang selalu saya ambil karena di situ ada pembelajaran. Jadi saya ngajar juga bukan ngajarin, sebenarnya ngajar sambil belajar. Beda loh kalau kalian mengajar yang tadinya nggak tahu jadi terpaksa tahu karena kalian tahu kemampuan mahasiswanya kan. Wah kalau saya nggak belajar terus wah bisa terserang kan. Nah itu akhirnya itu keunikannya jadi pengajar, jadi dosen, jadi widai suara, terus dipaksa belajar. Gitu. Cita-cita ke depan itu masih banyak nggak Pak yang Bapak inginkan untuk dicapai? Mau jadi presiden sih. Kan cita-cita. Iya, betul. Masalah Betul. tercapai Nggak apa apa-apa. itu urusan Nggak Allah apa-apa, kan. nggak apa-apa. Iya. Kan ada orang bilang dan itu kan cita-cita tinggi-tingginya. Kalau nggak mencapai ya minimal jadi wakilnya. Masih di lingkup yang itu ternyata. Walaupun kata orang belagu, sombong gitu kan. Iya sih. Tapi yang harus kita ingat, kita kan di era branding nih, personal branding ya. Personal branding tuh apapun yang kita brandingkan walaupun baik, untuk orang yang tidak kenal kita itu kita dibilang biasa saja, yang tidak kenal. Tapi untuk orang yang benci sama kita dibilang sombong. Tetapi kepada orang yang paham kita dikenal baik. Terakhir, kalau orang yang sayang sama kita istimewa. Saya pernah berdampingan sama salah satu TikToker terkenal. Saya sebagai coach, marketing expert gitu, dampingan. Saya nanya sama yang TikToker yang penghasilan udah miliaran. Saya nggak sebutin namanya, depannya D lah ya.
Saya tanya. Denny nggak Pak namanya? Enggak. Terus tanya, Mas, saya mau tanya, apa tips untuk bisa berhasil jadi TikToker kayak Mas dan duitnya banyak? Gimana cara untuk konten? Jawabannya menurut saya bahaya. Apa? Konten yang berhasil adalah konten yang terupload. Coba. Artinya sekarang tuh yang lucu-lucuan, yang enggak temanya nggak jelas itu Apapun berhasil. itu ya Pak ya. Apapun Lucu-lucuan, itu yang framing, lucu-lucuan, kadang-kadang ada kebohongan di dalamnya. Itu ngeri loh. Saya ingatkan karena saya udah tua ya. Ya, hati-hati nih. Terfilter jadinya ya Pak. Makanya yuk kita, alhamdulillah ada podcast di PPSDM Regional Yogyakarta yang luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita. Ini mudah-mudahan isinya yang memang positif untuk mengimbangi sesuatu yang ya hanya joget-joget, lucu-lucuan. Nah itu, saya senang mudah-mudahan seterusnya dan selamanya. Dan saya dengar juga Pak Kapus juga sangat mendukung ya. Cuman beliau masih sibuk, mudah-mudahan nanti bisa sharing. Iya, jadi sebenarnya Konco Pojok episode pertama ini harusnya Pak Kapus, tapi beliau ada tugas di Jakarta, jadi episode pertama ini Bapak Kabak PU. Iya. Masih dalam suasana tahun baru, resolusi apa tahun ini Pak yang mau Bapak capai? Yang mau saya capai simple sebenarnya. Saya harus lebih baik daripada saya sebelumnya. Saya harus beradaptasi dengan situasi kondisi apapun yang terbaru, karena di era digital ini perubahan sangat cepat dan cepat banget. Dan saya harus bisa terbang. Ya, Entah. tinggal Ya. booking ini Pak. Terbang pesawat. berarti tinggi kan? Berarti kan terbang ke atas kan? Begitu. Terbang. Artinya di era sekarang 2025 minimal saya harus terbang. Kalau nggak bisa terbang, saya berlari cepat. Kalau saya tidak bisa berlari cepat, saya berjalan cepat. Kalau saya tidak bisa berjalan cepat, saya berjalan lambat. Kalau saya tidak bisa berjalan lambat, saya merangkak. Yang penting jangan diam. Jangan lupa tidur ya Pak. Ya istirahat. Bentar Mbak, ini saya mau menyimpulkan dan ini udah bagus kan. Punchline-nya jangan yang itu. Ini sangat memotivasi sekali loh kata-katanya. Ya tapi benar Mbak, benar kata Mbak Faiza, jangan lupa istirahat. Iya, itu kekurangan. Tetap menjaga kesehatan. Oke Pak, sebelum kita mengakhiri podcast ini saya ada semacam tantangan. Jadi kita main permainan what if. What if? What if? Jadi kalau misalnya seluruh dunia ini manusia berubah jadi hewan, kira-kira Bapak jadi hewan apa? Saya mau jadi elang. Kenapa elang? Terbang tinggi, dia fokus terus terbang walaupun kadang-kadang ada kadang-kadang ada burung yang menginjak dia nggak peduli siapa yang injak dia, tapi dia fokus bagaimana dia terus ke atas, karena dia beradaptasi dengan tekanan dari di atas. Akhirnya yang injak dia jatuh sendiri, karena dia fokus meningkatkan kualitas dia ke atas terus. Kalau jadi hewan, what if ya, kalau misalkan seluruh dunia ini manusianya berubah jadi hewan, kayaknya saya mau jadi seekor citah. Citah yang lari kenceng tuh ya. Dia bisa berlari dengan kencang untuk ya berburu. Dia berburu otomatis kan targetnya ya Pak ya. Kalau bisa saya pengen mencapai target saya secepat mungkin, efektif mungkin. Masya Allah. Emang cowok-cowok ini naluri pemburu semua ya? Iya. Tapi pemburunya yang positif loh Mbak, jangan yang negatif. Memburu cita-cita, Iya, visi. Iya. Halo. Ya, Faiza? Saya jadi ayam aja deh Pak. Kenapa? Biar lebaran selalu ada. Saya jadi ayam aja biar bisa keliling-keliling, nggak ada beban. Oke, apalagi Mbak tantangannya untuk Pak Denny? Jadi ngetes ini nggak? Oh ya, Apa tes apa? coba. Bahasa Jawa, Pak. Wah, ngetes. saya nggak paham bahasa Jawa. Ini aja Pak, bahasa Sunda sama bahasa Jawa. Coba hitung 1 sampai 10 pakai bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Sunda, Jawa ya. Sunda. Siji, loro, telu, papat, limo, Ya. 6. Bukan 6, Apa? 6 apa? An- Itu, 6. 7, 8, 9. 10 apa? 10.
10. Sama. 10 alhamdulillah. Cuma diganti Lumayan lah ya. 10. Salah Oke. 2, salah 2. Salah 2. Kalau Oke. bahasa Sunda, Sunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nah 10 apa? 10. Pak. 10. Salah 2 juga kayaknya ya. Salah 1. Salah 1. Berarti lebih jago Sundanya. Iya. Karena memang lebih lama di sana, di sini kan baru 7 bulan. Oh iya. Baik, terima kasih Ya, Pak Denny. terima kasih Pak Denny Atas waktunya. Ya, atas waktunya. Ya pokoknya saya berharap mudah-mudahan teman-teman PPSDM Regional Yogyakarta Kemendagri ini jangan hanya tahun ini tapi seterusnya. Amin, amin, amin. Mohon dukungannya selalu ya Pak. Siap, saya dukung, saya doakan dan saya dukung. Itu dia Konco Pojok. Selanjutnya kita Sampai jumpa di Iya. Kamis Pon selanjutnya. Nah, betul sekali. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin akun YouTube dari PPSDM Regional Yogyakarta. Dan rekan-rekan yang apalagi yang rekan-rekan ASN yang mungkin ingin mengembangkan kompetensinya, jangan lupa sering-sering lihat akun Instagram PPSDM Regional Jogja untuk informasi, kedikdikatan dan pelatihan yang ada. Terima kasih Terima kasih Mas Pak Beta, Denny atas makasih Pak waktunya. Faizan, sehat selalu. Amin, amin. Jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe. siap. Terima kasih. Terima kasih, Kita Konco tutup. Pojok. Dadah.